Shalom alaihim, ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 36. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu karena kasih sayang Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Berkat-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur tak putus-putusnya kehadirat-Mu yang kudus. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami, agar kami dimampukan bukan saja mengerti firman-Mu, tetapi dapat mengejawantahkan firman-Mu dalam segenap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita simak bacaan kita pada saat ini. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu.
Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ibu bapa, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan kalau kita cermati pada saat ini, ada yang menarik di dalamnya. Ada beberapa orang yang datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, yaitu orang Yunani. Lalu juga ada di antara mereka juga ada orang-orang Yahudi. Mereka bertemu dengan Filipus, lalu memohon supaya mereka juga dipertemukan kepada Yesus. Yesus pun juga menghampiri Andreas supaya mereka bersama-sama menghadapkan orang-orang Yunani ini kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku, apa jawaban Tuhan Yesus ketika orang-orang ini mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa anak manusia akan dipermuliakan. Kedatangan orang Yunani bagi Yesus menjadi petunjuk bahwa masa pelayanan Yesus kepada bangsa Yahudi sudah berakhir dengan banyak penolakan, dan ia atau Yesus akan diterima oleh bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi. Akan tetapi sebelum misi kepada bangsa-bangsa dicapai, terlebih dahulu Yesus harus mati. Pernyataan ini terasa sulit kita terima. Bagaimana untuk menyelamatkan orang lain atau manusia yang berdosa, Yesus harus mati terlebih dahulu. Yesus mengambil perumpamaan tentang biji gandum. Biji gandum tidak akan membuahkan atau menghasilkan panen jika biji ini tidak mati terlebih dahulu di tanah atau ditanam terlebih dahulu. Dan ini diumpamakan sebagai Yesus. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai biji gandum. Ketika biji gandum itu ditanam di tanah, lalu kemudian dia mati, maka akan tumbuhlah pohon atau tanaman gandum. Dan selanjutnya gandum tersebut akan berbuah, menghasilkan banyak biji-biji gandum yang lainnya. Dari satu biji menghasilkan sekian banyak biji gandum dari tanaman tersebut. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus menyambut atau merespon kedatangan orang-orang tersebut dengan mengatakan perumpamaan ini. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya oleh Tuhan Yesus? Memang orang-orang yang hadir di situ tidak semuanya menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak yang menerima, ada pula banyak juga yang menolak perkataan Tuhan Yesus. Bagi Yesus, kematian yang hina akan menjadi cara bagi Allah untuk memuliakan Yesus. Di dalam kehidupan bangsa Yahudi atau Israel saat itu, kematian di kayu salib atau hukuman di kayu salib itu adalah hukuman yang paling hina, cara mati yang paling hina. Dan Tuhan Yesus akan melakukan semuanya ini karena ketaatannya kepada Bapa. Lalu dikatakan dalam ayat-ayat berikutnya, siapa saja yang boleh mendekat kepada Bapa atau dapat diselamatkan oleh Yesus, yaitu mereka orang-orang yang bisa sama seperti Yesus, yaitu yang tidak mencintai nyawanya. Yesus berkorban, mengorbankan nyawanya, menggenapi nubuatan nabi-nabi dan juga menggenapi apa yang diperintahkan oleh Bapa, taat sampai mati di kayu salib.
diharapkan mereka yang menginginkan untuk dihormati oleh Bapa, dialah yang harus seperti Yesus, yaitu rela mengorbankan nyawanya. Mengasihi memerlukan pengorbanan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu mengasihi umat manusia yang berdosa ini, sehingga dia mau berkorban nyawa untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini sungguh tantangan yang harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh oleh kita umat manusia saat ini. Pola hidup yang dapat dijalani hanya apabila kita berjalan dalam terang dan percaya kepada terang, yaitu Yesus, maka kita akan dapat memuliakan nama Yesus lewat segala pikiran, ucapan, dan tingkah laku kita. Kita harus seperti Yesus yang sudah meneladankan kehidupannya bagi kita semuanya. Memang terasa sulit pengajaran Tuhan Yesus ini. Bagaimana orang bisa hidup harus mati terlebih dahulu. Lalu kemudian ada lagi juga pengajaran Tuhan Yesus. Kemalangan dan penderitaan merupakan jalan untuk dapat mencapai sesuatu hal yang berharga. Kemudian juga iman adalah tentang percaya, maka memperoleh. Orang yang percaya akan memperoleh. Ada banyak pengajaran dari Tuhan Yesus yang sulit kita mengerti. Dalam khotbahnya di bukit dikatakan, mereka yang berbahagialah adalah orang yang miskin. Bagaimana orang miskin menjadi bahagia? Lalu kemudian ada banyak hal-hal yang lain yang dilakukan oleh Yesus. Mereka yang ingin menjadi besar, mereka juga harus melayani terlebih dahulu. Seperti yang diteladankan oleh Yesus. Yesus membasuh kaki para muridnya ketika dia akan dimuliakan. Dimuliakan di sini adalah dia harus mati di kayu salib untuk menggenapi kehendak Allah Bapa yang di surga. Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita yang saat ini hidup dalam kemurahan atau dalam anugerah Allah, di dalam Kristus Yesus kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus menghendaki agar kita tetap hidup di dalam terang-Nya, agar kita menjadi anak-anak terang. Terang yang mampu menerangi kegelapan dunia ini. Kehadiran kita harus mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima berkat dari Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi, apapun pergumulan hidup kita yang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya kepada Yesus yang telah menjadi terang bagi hidup kita, yang telah menyelamatkan hidup kita, agar kehadiran kita menjadi berkat bagi siapapun yang kita jumpai dalam hidup ini. Kiranya firman Allah pada saat ini akan memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah Dia selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami dengan kemampuan dan keberanian untuk mengikuti dan berjalan menurut cara dan kehendak-Mu. Walaupun itu kami merasakan sulit, tetapi tidak ada hal yang mustahil ketika Tuhan bersama-sama dengan kami. Mampukan kami Tuhan,
agar kami dapat mengejawantahkan firman-Mu yang kami dengar dan renungkan saat ini dalam keseharian hidup kami. Jadikanlah kami anak-anak terang yang mampu menerangi kegelapan dunia sekitar kami, di mana kami hidup dan berkarya layan. Agar melalui kehadiran kami, banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus lalu memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, yang Engkau harus mati karena menyelamatkan kami. Demikian juga Tuhan, biarlah kami mematikan segala kejahatan, segala keinginan duniawi kami, agar kami dapat menjadi berkat, agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami, menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Lalu hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Bapa. Sambut dan dengarlah kami yang berseru kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, yang sudah menyelamatkan kami. Amin.